Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Amma ba'du, berjumpa lagi dengan saya Khairuddin Lubis, dan pada kali ini kita akan belajar lagi tentang BTQ, yaitu surat Al-Lahab. Baik, kita kemarin sudah belajar tentang surat Al-Ikhlas. Dan sekarang surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini adalah surat Makkiyah. Surat yang ke-111 dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat. Dan arti dari Al-Lahab ini adalah gejolak api, ya, menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya yang dijanjikan masuk neraka karena menghalang-halangi Rasulullah SAW dalam berdakwah tentang agama Islam. Baik, surat ini juga disebut dengan surat Al-Masad karena di akhir dari surat Al-Lahab terdapat kata fi jidha hablum min masad, disebut juga dengan surat Al-Masad. Langsung saja kita akan membaca surat Al-Lahab dan mempelajari tentang hukum-hukum tajwid dasar yang ada di dalam surat tersebut. Langsung saja kita membaca surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Kita akan mempelajari tentang hukum tajwidnya, ya. Ayat pertama, tabbat yada abi. Di sini ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah, maka hukum bacaannya disebut mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, ya. Yada ini satu kata, abi ini satu kata. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata pada dua kata yang berlainan, maka hukum bacaannya disebut mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini bisa dibaca dengan 3 cara. Yang pertama, dibaca dengan 2 harokat saja. Contohnya, tabbat yada abi. Sama seperti mat tabi'i selayaknya, itu dibaca 2 harokat. Bisa juga dibaca menjadi 4 harokat. Contoh, tabbat yada abi. Seperti itu. Bisa juga dibaca 6 harokat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau kita sudah membaca 2 harokat, maka selanjutnya ketika bertemu dengan mad jaiz munfasil, kita baca 2 harokat. Terus apabila kita baca di awal 4 harokat, maka selanjutnya ketika bertemu dengan mad jaiz munfasil, kita baca 4 harokat. Apabila dari awal kita membaca 6 harokat, maka selanjutnya ketika membaca Al-Quran, kita membaca 6 harokat. Harus konsisten, ya. Lanjut. Abi lahab. Abi. Di sini ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Hukum bacaannya mat tabi'i. Lahabin wa. Tanwin bertemu dengan waw. Maka apabila di sini tidak ada tasdidnya juga dibaca biwa. Tanwinnya hilang, dimasukkan ke dalam waw. Idgham bi gunnah, harus didengungkan. Biwa. Jadi tidak asal membaca lahabiwa, tapi harus ditekan. Lahabiwa, seperti itu. Tab. Ada waqaf, dan di waqaf ini ada huruf ba. Huruf ba adalah salah satu huruf qalqalah. Maka disebut sebagai qalqalah kubra. Nah, bukan hanya itu, ba-nya di sini juga bertasydid. Berarti harus ditekan. Watab.
bukan watab, tapi watab. Seperti itu. Baik, lanjut ke ayat kedua. Ma aghna. Baik, di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ma ini satu kata, aghna juga satu kata. Maka mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, hukum bacanya adalah mad jaiz munfasil, sama seperti yada abi tadi. Aghna. Nah, aghna nun berfathah bertemu dengan alif. Ya, ini yang bentuknya seperti huruf ya ini sebetulnya bukan huruf ya, tapi ini adalah alif. Gitu ya, ada fathah bertemu dengan alif sukun, maka hukum bacanya disebut mad tabi'i. Dari harokat juga kita sudah mengetahui ini adalah alif yang memanjangkan huruf, dan ini adalah mad tabi'i. Ya, ini disebut alif maksurah kalau dalam ilmu bahasa Arab ya. Jadi alif itu ada dua, ada alif yang lurus seperti ini dan ada alif yang kalau orang Betawi bilangnya alif bengkok. Ini namanya adalah alif maksurah. Anhu, nun sukun bertemu dengan ha. Nun sukun bertemu dengan ha, nunnya dibaca jelas, ha-nya juga dibaca jelas. Izhar halqi. Kemarin dalam surat Al-Ikhlas kita mengetahui ada hak dhamir seperti ini tapi dibaca panjang. Ya. Dibaca panjang. Sedangkan di sini hak dhamirnya tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena sebelum huruf hak dhamir ini ada huruf yang berharokat sukun, maka huruf ha ini tidak dibaca panjang. Dibaca panjang apabila sebelumnya itu berharokat, huruf yang berharokat. Ya, jadi ini ha di sini tidak ada hukumnya sama sekali. Anhu, nun sukun bertemu dengan ha, izhar halqi. Maluhu, ma mad tabi'i, luhu. Nah, beda dengan hak dhamir yang ini dan hak dhamir yang ini. Hak dhamir yang ini dibaca panjang, mad silah qasirah. Beda ya. Hak dhamir ini tidak dibaca panjang karena sebelumnya adalah huruf yang berharokat sukun atau mati. Sedangkan di sini sebelumnya adalah huruf yang berharokat dan tidak berharokat sukun atau huruf hidup. Maka haknya hak dhamir ini dibaca panjang dua harokat. Ini adalah mad silah qasirah, sedangkan hak yang ini bukan mad, bukan apa-apa. Tidak ada hukumnya dalam tajwid. Wa ma kasab, wa ma mad tabi'i kasab. Waqaf sebelumnya adalah huruf ba, disebut qalqalah kubra. Lanjut, sayasla mad tabi'i, naran, na mad tabi'i, randa tanwin bertemu dengan huruf dal, maka disebut ikhfa hakiki, harus didengungkan. Naranda, seperti itu. Dha mad tabi'i, talahab, qalqalah kubra. Wamra'atuhu, wamra, mim sukun bertemu dengan ra, mimnya jelas, ra-nya jelas, izhar syafawi. Atuhu, baik, di sini ada hak dhamir yang dibaca panjang karena sebelumnya adalah huruf yang berharokat, disebut mad silah qasirah. Tapi ini tidak berlaku, mad silah qasirah ini tidak menjadi hukum mad silah qasirah apabila kita berhenti di sini, karena di sini ada tanda waqaf, kita baca wamra'atuh, maka tidak ada hukumnya. Tapi kalau kita lanjutkan wamra'atuhu hamma, maka disebut mad silah qasirah. Tadi kita bacanya langsung ya, maka disebut mad silah qasirah. Hamma, mim sukun bertasdid asli gunnah. Kemudian ma berharokat fathah bertemu dengan alif mad tabi'i. La talha, alif lam bertemu dengan ha, alif lamnya dibaca jelas, izhar qamariyah. Hatab, qalqalah kubra. Fi, kasrah bertemu dengan ya sukun mad tabi'i, ji mad tabi'i, diha mad tabi'i, hablun, ba berharokat sukun di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat, disebut qalqalah sughra. Lummin, tanwin bertemu dengan huruf mim, idgham bi gunnah, mimma, nun sukun bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Masad,
qalqalah kubra. Demikian hukum tajwid dasar yang ada di surat Al-Lahab. Demikian kita telah belajar tentang surat Al-Lahab, juga hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Lahab. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.